Kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan bahas tentang efek quantum computing. Karena gue yakin kalian tuh lumayan worry atau mungkin khawatir ya. Apakah Bitcoin itu akan bertahan di saat ada quantum computing yang katanya akan mengancam Bitcoin gitu ya. Jadi langsung aja gue jelasin dari apa itu quantum computing ya. Jadi quantum computing itu adalah bidang komputasi yang menggunakan prinsip mekanika kuantum. Ya ini sebenarnya mirip-mirip aja ya sama komputer klasik tapi ya bisa menyelesaikan masalah yang komputer klasik ini nggak bisa lakukan, gitu. Jadi menurut gue ini bukan sekedar komputer yang cepat ya, tapi ini dari fundamentalnya juga udah berbeda gitu. Maksudnya gimana nih? Kalian bisa baca juga, kalau komputer biasa itu kan menggunakan qubit 0 dan 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya quantum computing itu bisa menggunakan qubit 0, 1 dan atau mungkin keduanya gitu ya, secara bersamaan. Nah, contohnya seperti ini ya, 0 dan 1 kalau komputer biasa yang kalian kenal saat ini, itu qubitnya kan gimana ya, bernilai 0 atau 1 ya, kalau kalian tahu. Nah, kalau yang sebelah sini, kalau quantum computing itu disebut dengan qubit. Kalau komputer itu kan biasa disebut dengan bit kan. Kalau quantum computer disebutnya dengan qubit, yaitu bernilai 0, 1 atau keduanya. Atau bisa ya secara bersamaan juga gitu. Jadi untuk kelebihan dan juga kekurangan dari quantum computing, seperti yang kalian bisa baca sebelah sini, kelebihannya pertama, itu adalah inovasi terobosan. Udah pasti ya, karena ini emang inovasi baru atau teknologi yang baru juga gitu ya. Yang pertama itu mempercepat riset dan penemuan di bidang medis atau AI, gitu. Yang kedua, komputasinya jauh lebih cepat, memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh komputer yang klasik, gitu. Seperti yang udah gue bilang, kenapa bisa lebih cepat? Karena dia itu load datanya dari qubitnya udah jauh lebih advance ya, udah langsung bisa keduanya. Kalau biasa komputer klasik itu kan 0, terus 1, 0, 1, bisa gue bilang seperti itu. Kalau misalnya qubit, ya, which is yang quantum computer atau quantum computing, itu bisa jauh lebih cepat karena bisa langsung bersamaan. Gitu, nggak usah 0, 1, 0, 1, nggak usah kayak gitu, bisa langsung dua-duanya, seperti itu. Selanjutnya, yaitu optimalisasi ya, meningkatkan efisiensi di berbagai sektor ya, maupun logistik ataupun ya keuangan, gitu. Kekurangannya ya, ancaman keamanan kriptografi ya, seperti yang dibicarakan oleh banyak influencer lain atau orang-orang ya, ini berpotensi memecahkan enkripsi yang ada gitu. Tapi apakah ya, kalau menurut pendapat gua pribadi, apakah Bitcoin akan bisa dipecahkan enkripsinya atau mungkin bisa dibilang "di-hack" ya, tanda kutip, ya nanti bakal gua jelasin di modul selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ya, mahal dan tidak praktis ya. Jadi prototipe saat ini, yaitu masih sangat mahal, besar, dan sangat-sangat rumit juga gitu. Karena ya wajar juga ya, karena ini masih teknologi baru ya, belum secanggih itu. Jadi ya cara membuat satu quantum computing aja, sistemnya aja itu udah butuh biaya yang sangat mahal gitu dan masih belum praktis ya. Selanjutnya itu tingkat kesalahan yang cukup tinggi ya. Jadi ini masih rentan terhadap noise dan juga intervensi. Kenapa? Karena ya kalian tahu lah teknologi baru ya pasti masih banyak error-errornya dan juga masih banyak noise ya dari kiri kanan semua gitu ya dari data-data tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah potensi pecahnya enkripsi Bitcoin ya, atau yang seperti kalian tahu ya ECDSA ya. Ini adalah ya bisa dibilang enkripsinya, kode enkripsinya Bitcoin juga gitu. Jadi yang pertama ada yang namanya algoritma Shor ya, SHOR ya sebelah sini. Nah, ini jadi di saat komputer kuantum dengan algoritma Shor ini mampu memecahkan ya ECC-nya Bitcoin gitu atau elliptic curve cryptography itu. Jadi ini ECC ini adalah ya pengaman lah bisa gue bilang atau security yang melindungi Bitcoin juga sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini memungkinkan peretas ini yang memakai quantum computer untuk menghitung private key dari public key yang sudah terekspos gitu. Terus ya baru bisa menguras dana kita di dalam gitu. Jadi selanjutnya ini adalah perbedaannya antara yang klasik, komputer klasik atau ya quantum computing ya, memakai algoritma Shor, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang klasik, ya ini kayak gimana, berarti ECC-nya ini ya which is itu pengamannya Bitcoin atau security-nya Bitcoin, itu di saat mau akses private key, ya, udah gitu kan orang pasti taunya bukan private key-nya. Sedangkan private key ini kan untuk mempertahankan atau untuk lock ya, si aset kita di wallet kita lah bisa dibilang ya. Nah, kalau misalnya public key ini terekspos, ya itu gak masalah. Karena komputer biasa itu nggak bakal bisa gitu untuk ya mencari private key-nya lagi gitu, makanya gue kasih tanda silang di sebelah sini. Tapi kalau pakai algoritma Shor, yaitu which is quantum computing, itu ya ECC-nya ini bisa dijebol, gitu. Jadi pertama ya, kalau kita udah punya private key-nya, kita udah pasti pegang private key kita, walaupun kita nggak expose kemana mana. Nah, kita kan share public key kita, which is wallet address kan, bisa gue bilang kan. Ya anggapan kayak rekening dan juga ya PIN di ATM kalian atau di bank kalian gitu. Nah, kalau pakai algoritma Shor, ya ini kemungkinan besar bisa diakses ya private key-nya lagi. Itu dengan apa? Dengan ya dia menghitung dari public key-nya, gitu. Karena dia kan udah gua bilang, dia itu sangat-sangat efisien, gitu. Yang tadi gua bilang, yang awalnya cuman bit doang, 0 dan 1.
Ya sekarang udah bisa qubit, udah bisa dua-duanya, bisa nol dan satu secara bersamaan, jadi jauh lebih cepat gitu, untuk meretas atau mungkin ya mengambil datanya, bisa gue bilang. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini, kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.